Allah dalam Yesus Kristus membuat keputusan radikal. Ia menyeberangi batas teritorial, meninggalkan sorga yang kekal, masuk ke dalam dunia temporal. Tujuannya hanya satu, melakukan rekonsiliasi total. Akibat dosa, manusia putus hubungan dengan Sang Pencipta. Ada tembok pemisah antara Allah dan manusia. Tidak ada persekutuan, melainkan perseteruan. Akibatnya manusia hidup dalam kegelapan, tanpa pengharapan. Karena dosa juga umat manusia tidak bersaudara, tetapi menjadi serigala bagi sesama. Mereka tidak saling mengasihi, tetapi saling membenci. Mereka diceraikan oleh berbagai partisi, ras, warna kulit, suku, agama, golongan, intoleransi, dan segala bentuk diskriminasi. Allah dalam Yesus Kristus mengambil prakarsa, merubuhkan tembok pemisah, mengampuni dosa manusia. Raja damai itu turun dari sorga, mendatangi rumah seterunya. Tuhan Allah melakukan inkarnasi demi sebuah misi, damai dan rekonsiliasi. Tindakan ini aneh tapi nyata, suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi hikmat bagi orang percaya. Ini dia lakukan hanya karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Damai dan kesatuan yang dibawa Sang Putra Natal bukanlah damai oleh kekuatan. Damai yang dibawa bayi Natal adalah damai karena cinta kasih. Damai tanpa kekerasan, damai karena keadilan, damai melalui pengorbanan, dan damai melalui pengampunan. Karena tidak ada damai tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa pengampunan. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi manusia. Allah berdiam di antara kita supaya kita menjadi manusia bagi sesama. Allah mengampuni kita supaya manusia saling mengampuni juga. Allah mengasihi manusia supaya manusia saling mengasihi. Allah mendamaikan dirinya dengan dunia supaya manusia hidup dalam damai. Dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan. Maka di dalam Yesus bayi Natal tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sungguh Putra Natal, Yesus Kristus telah mengubah sejarah. Natal menyatukan seluruh umat manusia. Yesus yang lahir menyatukan kaum gembala, sujud menyembah Sang Raja. Dia menyatukan desa Bethlehem dengan ibu kota Yerusalem. Dia menyatukan istana raja dengan kandang domba. Bayi Natal juga menyatukan kaum intelektual Majus dari Gerika, India, dan Persia bersama-sama menyembah Sang Putra. Seluruh dunia dia jadikan satu keluarga. 2 tahun lalu Nias dan Nanggro Aceh Darussalam dihancurkan bencana tsunami. Tetapi dengan solidaritas seluruh dunia, bantuan mengalir luar biasa. Sekarang Indonesia sedang melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Semoga BRR lakukan tanpa korupsi dan manipulasi. Bulan Maret lalu, Yogyakarta digoncang oleh gempa. Kita melihat bantuan datang dari mancanegara tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Kita doakan ke depan tidak ada lagi bencana di Indonesia agar kita bisa membangun bangsa. Semangat Natal juga menyatukan Indonesia. Bukankah Indonesia sudah membuat tekad bersama kita bisa? Kita boleh orang Jawa, tetapi Indonesia adalah rumah kita. Kita boleh orang Ambon dan Halmahera,
tapi Indonesia adalah tanah air beta. Kita boleh orang Papua, tetapi Indonesia adalah tanah tumpah darah, dan Papua bukan tanah darah tumpah, tetapi Papua adalah tanah damai. Kita boleh menjadi orang Aceh, tetapi sekali Indonesia, tetap Indonesia, maka berakhirlah gerakan Aceh Merdeka. Kita boleh orang Poso, tetapi Indonesia adalah Sintu Maroso, artinya bersatu kita teguh. Kita boleh orang Sumatera, tetapi Indonesia adalah tanah pusaka, sampai aku menutup mata. Dan seterusnya dan selanjutnya. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berdiri di atas dasar yang kokoh yaitu Pancasila, yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk di dunia, baik suku maupun agama. Dengan semangat Natal, mari kita bangun hubungan lintas agama yang sejuk, toleran, dan bersaudara. Kita harus bangga menjadi Indonesia. Maka di hari Natal ini saya ingin sampaikan, kalau bangsa Indonesia di bawah pemerintahan ini sanggup memelihara kedamaian dan kesatuan, maka Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang warga negaranya hidup dengan nyaman, bukan dengan gamang. Ekonominya akan maju, rakyat makmur berkecukupan, bukan miskin berkekurangan. Manusianya akan cerdas, menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, bukan tertinggal dalam kebodohan. Dan dalam pergaulan internasional, Indonesia pasti akan diperhitungkan, bukan disepelekan. Dengan kata lain, tujuan cita-cita kemerdekaan akan dapat diwujudkan. Kuncinya adalah kedamaian dan kesatuan. Tidak cukup hanya wacana, tetapi haruslah dengan tindakan nyata. Seluruh elemen bangsa haruslah bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi rumah bersama. Akhirnya Natal ini mengajak, dengan meneladani kasih Kristus Yesus, marilah kita bersatu saling mengasihi dalam keanekaragaman menuju Indonesia baru. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Sima,
Berikut ini kami akan mengajak hadirin untuk bersatu dalam doa syafaat, dipimpin oleh Monsinyur Mikael Kosmas Angkur OFM, anggota Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama hening sejenak, mengangkat hati kepada Tuhan untuk menyampaikan doa-doa permohonan menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Saya akan membawakannya menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di tengah sukacita Natal ini, ada terbesit kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Di hadapan kami terbentang permasalahan kehidupan sosial yang semakin kacau, beban ekonomi yang semakin berat, sementara bencana alam dan wabah penyakit melanda berbagai wilayah. Kami semakin sedih dan khawatir karena kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di negara ini tidak memberikan rasa aman, tetapi sebaliknya malah memberi ancaman kehidupan bersama. Sekarang ini ya Tuhan, di negeri kami tumbuh subur sikap saling curiga dan tidak ada rasa saling percaya antara penguasa dan rakyat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya Tuhan, kami semua penuh tanya, mengapa bangsa ini belum sepenuhnya bersatu? Kami kadang tidak melihat berbagai perbedaan sebagai anugerah untuk saling memperkaya kehidupan kami, tetapi malahan menjadi pemicu untuk saling memisahkan diri satu dari yang lain, yang akhirnya berujung pada pertentangan dan perpecahan. Ya Tuhan, kami semua merindukan kehidupan bersama penuh damai sejahtera di dalam wujud kebersamaan warga bangsa yang bersatu. Walaupun demikian ya Tuhan, di tengah keputusasaan tadi, ada sebersit harapan, karena dari kitab suci kami mengenal bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, sehingga memberikan pencerahan dan kekuatan baru bagi kami. Kami juga bersyukur karena dari kitab suci kami mengenal bahwa Yesus Kristus lahir hingga wafat untuk karya penebusan, bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk seluruh umat manusia. Yesus putramu sendirilah yang telah memberi teladan di dalam mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakan. Kami mohon, limpahkanlah kekuatan dalam diri kami, sehingga kami tidak mudah menyerah pada kesulitan dan penderitaan. Bantulah juga kami untuk mewujudkan sikap yang tulus dan setia dalam menjalin kerukunan dengan semua orang, khususnya
mereka yang bersama-sama mendiami tanah air ini, sehingga bersama mereka kami bisa membangun kerjasama di dalam memelihara dan memajukan bangsa dan negara ini. Semoga bersama mereka kami mampu mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut dan gentar, memperjuangkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, menghargai hak asasi manusia, dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Semoga kami mampu untuk mengupayakan penggalangan hubungan dan kerjasama dengan seluruh warga bangsa, dengan tetap menghargai kemajemukan, kekayaan budaya bangsa, dan senantiasa bertekun dalam mempertahankan negara Pancasila, sehingga kehidupan kami yang rukun selalu ini mengingatkan kami akan kehidupan di tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Dikau. Ya Tuhan, semoga kami mampu mewujudkan ajaran cinta kasih-Mu di dalam memperjuangkan ekonomi bersama, khususnya untuk sebagian besar warga bangsa ini yang masih hidup dalam belenggu kemiskinan. Semua doa ini kami mohon dengan perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di bagian akhir dari doa syafaat tadi telah kita dengarkan lagu Gloria in Excelsis Deo.
Hadirin yang berbahagia, sekarang marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air yang berbahagia. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam ini umat Kristiani dapat kembali menyelenggarakan perayaan Natal bersama tingkat nasional tahun 2006. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini untuk menyampaikan salam bahagia kepada umat Kristiani di seluruh tanah air. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa keteduhan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi saudara-saudara yang merayakannya. Bersama seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, saudara-saudara telah mengangkat kembali peristiwa kelahiran seorang tokoh suci yang saudara imani sebagai juru selamat. Peristiwa penting ini syarat dengan makna, harapan, dan ketentraman bagi mereka yang gelisah dan putus asa. Peristiwa yang memberi jalan terang bagi mereka yang tersesat, memberikan jiwa kesatuan bagi mereka yang terpecah belah, serta memberikan pertolongan bagi mereka yang tidak berdaya. Dalam kerangka kemanusiaan yang universal, peristiwa Natal ini mengingatkan kepada kita bersama betapa indahnya kehidupan yang didasari dengan kesederhanaan dan persaudaraan tanpa kebencian, egoisme, dan keangkuhan. Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani adalah suasana damai dan penuh persaudaraan. Sesungguhnya pula menjadi cita-cita manusia sejagat untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil, dan harmonis. Dunia yang kita idam-idamkan itu ialah dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, saling menghormati, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kemaslahatan umat manusia sendiri. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang juga hadir dalam suasana perayaan Natal ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, di tengah-tengah sukacita perayaan Natal bagi umat Kristiani, dan sebentar lagi Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, akhir tahun ini kita sedang berprihatin dengan datangnya bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera bagian utara dan negara tetangga kita, Malaysia. Oleh karena itu, meskipun pemerintah, baik pusat maupun daerah bersama masyarakat, telah melakukan berbagai bantuan dan langkah-langkah penyelamatan, saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat rasa kesetiakawanan sosial dan terus berkontribusi bagi upaya meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami musibah tersebut. Solidaritas dan bantuan kemanusiaan
bagi yang sedang mengalami musibah dan kesusahan adalah wujud dan pancaran nilai luhur dan akhlak yang mulia. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di penghujung tahun 2006 ini, karena faktor iklim dan cuaca, di seluruh dunia banyak terjadi bencana alam, termasuk di negeri kita. Oleh karena itu, dalam rangkaian perayaan Natal, Hari Raya Idul Adha, dan Tahun Baru 2007, seraya merayakan hari-hari besar tersebut dengan penuh sukacita dan kedamaian, teruslah berwaspada terhadap keadaan dan fenomena alam ini. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama, Indonesia masih berada dalam era transformasi, reformasi dan demokratisasi, serta masih terus melanjutkan upaya pembangunan kembali setelah kita mengalami krisis beberapa tahun yang lalu. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa-bangsa lain yang juga melakukan transformasi dan perubahan yang besar, tidak sedikit permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Sering saya katakan, tidak pernah ada jalan yang lunak untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia. Tidak ada jalan pintas untuk mengubah tatanan kehidupan sebuah bangsa. Bahkan jika keimanan, keyakinan dan kepercayaan diri bangsa yang sedang melakukan perubahan besar itu tidak kokoh dan tidak kuat, bisa saja akan menyerah dan akhirnya gagal dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya. Namun, layar sudah kita kembangkan dan perahu kita telah berlayar jauh menuju Pulau Harapan. Pantang untuk menyerah, apalagi surut ke belakang. Kita harus lalui perjalanan sejarah ini. Kita harus yakin dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan persatuan, kebersamaan dan kerja keras kita akan berhasil mewujudkan cita-cita reformasi, cita-cita kita bersama. Kuncinya saudara-saudara adalah persatuan, kebersamaan, dan kerja keras kita semua. Mari kita satukan energi kita. Mari kita letakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Mari kita hormati konstitusi dan tatanan kehidupan bernegara yang demokratis. Perjalanan bangsa ini panjang. Mari kita semua berbuat dan tidak hanya pandai menyalahkan untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan negara kita. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana perayaan Natal ini, ada baiknya jika kita juga melakukan renungan dan refleksi diri. Satu dasawasa terakhir ini, harmoni, kerukunan dan toleransi kita sebagai bangsa mengalami cobaan dan ujian yang berat. Adalah sebuah realitas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang tentunya syarat dengan perbedaan. Oleh karena itu, kita pun bisa memahami jika sekali-kali di tempat-tempat tertentu terjadi konflik dan benturan. Namun pengalaman menunjukkan jika kita lalai dan kurang rajin memelihara ikatan harmoni, kerukunan dan toleransi itu, konflik dan benturan itu akan lebih keras dan lebih sering terjadi. Apalagi